Jembatan TV, Jembatan Hati. Kakak-kakak dilantik sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, serta anggota hati pemimpin cabang Gerakan Pramuka Tarimun Masa Bakti 2018-2023. Sebelum saya melantik kakak-kakak, saya minta kesediaan kakak-kakak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan saya sebagai berikut. Pertama, saya harap kakak-kakak telah membaca dan memahami akan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka secara lengkap, yang merupakan landasan hukum Gerakan Pramuka, serta memahami isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat dan tegas. Bersediakah kakak laksanakan undang-undang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka? Siap. Yang kedua, apakah kakak bersedia dengan sukarela mengabdikan diri untuk membina anak bangsa melalui dunia kepramukaan dengan berdasarkan kode kehormatan pramuka? Siap. Yang ketiga, sebagai perwujudan kesediaan kakak, bersediakah kakak secara sukarela dan dengan hati yang terus ikhlas mencapai janji berpegara, yaitu Sakinah? Siap. Berdasar kejadian itu, sebelum kakak-kakak mencapai janji, saya persilakan pertemuan memohon
Selanjutnya, peganglah ujung sang merah putih dengan tangan kakak dan letakkan pada dada sebelah kiri jantung. Sebagai tanda bahwa jantung masih bergetar, kakak-kakak akan selalu ingat akan tugas dan kewajiban dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, saya persilakan kakak-kakak untuk menuliskan Tri Satya dengan paduan saya. Tri Satya. Tri Satya. Demi kehormatan aku berjanji. Demi kehormatan aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan ikut serta membangun masyarakat. Dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati dasar dharma. Menepati dasar dharma. Saya ucapkan terima kasih atas pernyataan kakak untuk melakukan tugas sebagai pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Karimun masa bakti 2018-2023 yang dinyatakan dengan mencapai janji pramuka di Satya. Selanjutnya, saya persilakan kakak-kakak selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Karimun masa bakti 2018-2023 untuk mengucapkan ikrar dan diikuti oleh anggota Majelis Pembimbing. Pengucapan ikrar oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Karimun diikuti oleh anggota. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya ulangi untuk pengurus membicara untuk mengikuti. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Serta dengan penuh kesadaran. Serta dengan penuh kesadaran. Dan rasa tanggung jawab. Dan rasa tanggung jawab. Atas kepentingan bangsa. Atas kepentingan bangsa. Negara dan gerakan pramuka. Negara dan gerakan pramuka. Dengan ini kami menyatakan bahwa. Dengan ini kami menyatakan bahwa. Satu. Dengan sukarela. Dengan sukarela. Tulus ikhlas dan bertanggung jawab. Tulus ikhlas dan bertanggung jawab. Akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia. Akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 tahun 2010. Nomor 12 tahun 2010. Tentang gerakan pramuka. Tentang gerakan pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. 2. Dengan sukarela. Dengan sukarela. Tulus ikhlas dan bertanggung jawab. Tulus ikhlas dan bertanggung jawab. Akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. Akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. Serta kewajiban. Serta kewajiban. Sebagai ketua dan pengurus Majelis Pembimbing Cabang. Sebagai ketua dan pengurus Majelis Pembimbing Cabang. Gerakan Pramuka Karimun. Gerakan Pramuka Karimun. Masa bakti 2018-2023. Masa bakti 2018-2023. Sesuai dengan landasan hukum. Sesuai dengan landasan hukum. Dan ketentuan gerakan pramuka. Dan ketentuan gerakan pramuka. Untuk mengangkat kaum muda. Untuk mengangkat kaum muda. Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Karimun 10 Januari 2019. Bendera merah putih kembali ke tempat. Kepada sang merah putih, hormat, gerak.
dipersilakan duduk kembali. Tahan Pak. Tahan Pak. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 10 Januari 2019, saya latih kakak-kakak sebagai ketua dan anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Karimun masa bakti 2018-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan bimbingan bagi kita semua. Amin. Karimun 10 Januari 2019, Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Tutorial Ketua Dr. Haji Basinur SOS MS. Penerimaan tanda jabatan Ketua Majelis Pembimbing Cabang oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah didampingi oleh para ketua wakil daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau. Pak, di sini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Gerakan Pramuka Karimun siap dimulai. Pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris. Mohon izin SK saya bacakan langsung pada rakyat. 015 tahun 2018 tanggal 17 September 2018 2023 nomor nama jabatan 1. Mohon untuk Bapak nanti Bapak-bapak yang kami sebutkan namanya nanti untuk SPD MM Wakil Ketua 1. 4. Dr. Andes Haji Rashid Nur MM. 9. Erma Malini Andalan Cabang. 30. Freddy ST Andalan Cabang. 32. Mega Serta Fitriani SPD SD. Hadirin dimohon berdiri. Bendera merah putih. Tegak! Gerak! Tanya jawab pelantikan. Kakak-kakak yang terhormat, berdasarkan keputusan Wakil Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau nomor 014 tahun 2018, kakak-kakak dilantik sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, beserta anggota kuartir cabang Gerakan Pramuka Karimun masa bakti 2018-2023. Sebelum saya melantik kakak-kakak, saya minta kesediaan kakak-kakak untuk memberikan jawaban
atas pertanyaan saya sebagai berikut. Pertama, saya harap kakak-kakak telah membaca dan memahami akan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka secara lengkap yang merupakan landasan hukum Gerakan Pramuka, serta memahami isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat dan tegas. Bersediakah kakak-kakak melaksanakan undang-undang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka? Kedua, apakah kakak-kakak bersedia dengan sukarela mengabdikan diri untuk membina anak-anak bangsa melalui dunia Gerakan Pramuka dengan berlandaskan kode kehormatan Pramuka? Ketiga, sebagai perwujudan dan kesediaan bersedekah kakak-kakak secara sukarela dan dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji Pramuka, yaitu Tri Satya. Berdasarkan kejadian itu, sebelum kakak-kakak mengucapkan janji, saya persilakan berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar janji Tri Satya yang kakak-kakak ucapkan nantinya mendapat ridho dan selalu mendapatkan bimbingannya. Berdoa kami persilakan. Selanjutnya, peganglah ujung sang merah putih dengan tangan kanan kakak dan letakkan pada dada sebelah kiri dengan dekat jantung sebagai tanda bahwa jantung masih berdetak. Kakak-kakak akan selalu ingat akan tugas dan kewajibannya dalam Gerakan Pramuka. Selanjutnya, saya persilakan kakak-kakak untuk mengucapkan Tri Satya dengan panduan saya. Tri Satya. Demi kehormatanku aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar Dharma. Saya ucapkan terima kasih atas pernyataan kakak-kakak untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Wakil Cabang Gerakan Pramuka Karimun masa bakti 2018-2023 yang dinyatakan dengan mencapai janji Pramuka Tri Satya. Selanjutnya saya persilakan kakak-kakak selaku Ketua Wakil Cabang Gerakan Pramuka Karimun masa bakti 2018-2023 untuk mengucapkan ikrar yang diikuti oleh seluruh anggota. Ikrar. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, negara, dan Gerakan Pramuka. Dengan ini kami menyatakan bahwa satu, dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka,
dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab, akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban sebagai ketua dan pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Karimun. Saya ulangi. Sebagai pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Karimun masa bakti 2018-2023 sesuai landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 10 Januari 2019, saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Karimun masa bakti 2018-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karimun 10 Januari 2019. Majelis Pemimpin Cabang Gerakan Pramuka Karimun, Haji Abdul Rafiq. Penyemanan tanda jabatan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Karimun oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Karimun. Berubah nih sekarang ini, gitu. Jadi berbagai kegiatan pramuka sekarang kalau kita lihat di seluruh kabupaten kota cukup aktif. Di Batam itu melakukan kemah ribuan orang, kemah besarnya di Taman Raja Ali Klana itu, di lapangan Raja. Kemudian di Bintan di bawah pimpinan Pak Dalmasri luar biasa melakukan di Natuna dan Anambas, kawan-kawan juga pergi melakukan kemahnya. Jadi di mana-mana saya lihat kabupaten kota melakukan berbagai kegiatan. Jadi kami mohon dukungan, dorongan terutama kepada Kamabicap, Pak Bupati beserta jajarannya, beserta kepengurusannya, FKPD, mohon dukungan. Semoga Kuartir Cabang Pramuka Karimun ini semakin aktif, semakin giat. Kantor kita yang saya lupa nama tempatnya, ya mohon diaktifkan karena kita memang harus berkantor dan bisa bersama seperti kami di sana. Kantor juga sering aktif teman-teman sehingga kita bisa bertukar pikiran dan bisa melakukan berbagai kegiatan. Saya rasa itu saja dari kami, dan kami mohon Pak Gubernur untuk memberikan arahan selaku Kamabida Provinsi Kepulauan Riau, dan beliau ini tidak asing lagi karena beliau ini di Pramuka cukup lama, cukup aktif berbagai, bukan sejak menjadi birokrat, sebelum bergabung dengan birokrat juga sebagai kepala daerah, beliau sudah aktif di Pramuka Karimun ini sehingga beliau bisa melakukan berbagai kegiatan dan mendorong kami kuartir daerah bisa berjalan dengan baik ke permukaan kita. Kita pramuka kuartir daerah kita alhamdulillah di tingkat nasional cukup diandalkan dan cukup dibanggakan, sehingga kemarin waktu Hari Pramuka kita juga ikut mendapat penghargaan. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, saya juga mendapat penghargaan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden pada waktu itu di Cibubur, dan kemarin juga atas dukungan teman-teman juga saya juga mendapat penghargaan di Johor di dalam hal kegiatan kepramukaan. Itu gambaran bahwa tanda keaktifan kita, dan kita ingin mendorong semua teman-teman anak-anak bangsa di wilayah kita supaya maju sukses ke depan, dan kita ingin menjadi anak-anak yang dibanggakan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Akhirnya kita
berserah diri kepada Allah dan hanya kami sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian daripada pembangunan tidak aja katakanlah fisik ya sebagai tolak ukur, tapi mental spiritual itu harus kita bangun bersama-sama. Karena Pramuka ini gerakan generasi muda yang peran aktif, yang positif, yang banyak sekali pembinaan dari dasar dan muka membawa generasi muda kita punya berdaya saing, bisa berkompetisi, ya, bisa mandiri, bisa percaya diri dalam apapun bentuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh gerakan Pramuka di seluruh kabupaten kota. Apalagi kalau pemerintah, justru pemerintah akan bantu, kalau kita harus punya semangat. Barangkali kita melihat sejenak ke belakang yang kita kenal dengan kesadaran nasional punya wawasan kebangsaan. Hidup di Indonesia ini tiada indah kalau dibanding dengan negara lain, ya, dengan luas, dengan jumlah penduduk, bonus demografi, letak geografis, jumlah pulau, ini sangat menjanjikan semua. Kalau semua peran masyarakat bisa memberi kontribusi, insya Allah kita ke depan akan menjadi negara yang disegani, oleh negara lain dalam segala bidang, apakah ekonomi, pertahanan, keamanan. Jadi kita harap dari gerakan Pramuka ini dapat mempersiapkan diri generasi muda dalam kompetisi yang mempunyai daya saing, yang unggul, selalu menang, selalu berada di hadapan. Dasar yang harus kita sadari, kita utuh dan kuat memahami 4 pilar kebangsaan, ya, sebagai modal dasar bagaimana kita memacu, memotivasi, mendorong generasi muda kita untuk berperan berganding tangan membangun Indonesia dan posisi secara umumnya. Kita jelas, Pak Ibu hormati, kakak-kakak Pramuka yang saya cintai, di samping potensi yang harus kita baca, kita lihat, kita hayati, kita sadari, tentu ada juga bentuk hambatan-hambatan, ancaman-ancaman hari ini, ya, agar memang Indonesia ini negara yang besar, ya, bisa menjadi negara yang lemah. Kita kenal hari ini pasti tidak ada perang secara konvensional. Yang ada adalah kali ini sadar tidak sadari porsi war. Ya, bagaimana tataran-tataran masyarakat, berbangsa dan negara selalu diganggu, selalu diusik. Ada 4, ya, ada beberapa ancaman-ancaman hari ini, yaitu paham yang ingin menang diri, ingin benar, ingin paling hebat, ya, sehingga dengan merasa diri benar, hebat sendiri, tidak bisa menerima masukan, tidak bisa memberi koreksi pada dari pihak yang lain, sehingga selalu menyalahkan. Ini yang kita kenal dengan paham radikalisme, ya, merasa diri benar, merasa baik menjalankan sosial budaya, termasuk menjalankan ibadah, merasa diri yang paling benar, paling hebat, paling benar dalam ibadah, sehingga tidak melihat orang lain. Ini hati-hati, kita jadikan tolak ukur berada terdepan, ya, negara kesatuan Indonesia dalam segala potensi-potensi yang ada. Alhamdulillah, kalau saya lihat pemerintah kabupaten kota setiap perguruannya tidak membangun infrastruktur, termasuk membangun mental dan spiritual melalui pembina-pembina agama. Tiap-tiap kabupaten kota pasti ada isinya bagaimana mensikap iman takwa. Ini sebenarnya amanat daripada Pancasila itu sendiri, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ancaman lain itu pada hormati yang harus kita bentik bersama-sama, yaitu berita hoax
adu domba ya dalam menghadapi pemilihan presiden dan pileg ini. Kita tahu di dalam ruangan, baik di organisasi, baik di mana tempat ibadah, selalu berbeda warna, pasti ada. Dalam agama kita saya menyampaikan perbedaan itu anugerah dari Allah SWT, bukan menjadi celah untuk kita berpecah belah, untuk kita bersatu padu, bergandeng tangan, bahu membahu, ya. Sehingga itu menjadi modal. Pak Presiden sering mengingatkan pada satukan hati kita, satukan tekad kita, satukan semangat kita, yang mana aset bangsa negara ini adalah kebersamaan, bukan sumber daya alam yang melimpah ruah yang menjadi andal kita. Jumlah penduduk yang cukup besar yang mendapat bonus demografi tahun 2020 45% generasi muda, generasi energi. Sementara kita contoh aja di Singapura, Bapak, tukang cuci piring, tukang supir sekarang orang tua-tua yang mereka krisis generasi muda, generasi ini pasti mereka tidak akan bisa bersaing. Jadi potensi letak demografi dan geografi ini adalah milik Indonesia. Ya, harus betul-betul kita manfaatkan. Kita punya daya saing, daya bukit dan daya tangkal dalam menghadapi ancaman ini. Ya, berita hoax, berita bohong, adu domba. Kita harap generasi muda orang mengerti dan paham. Yang tidak mau kita adu domba, yang mau kita difitnah. Ya, inilah salah satu ciri-ciri policy war yang ada di depan mata. Terorisme juga, ya, ini kita dibuat rawan sekali. Tapi insyaallah, ya, kalau kita bergandeng tangan bahwa semua elemen masyarakat, elemen bangsa, masyarakat Kepri akan bisa menangkal ini. Kita lihat Bapak Yasumati, ya, kita lihat perbatasan di laut yang tersibuk. Arus pedagang lintas perdagangan dunia, kita kena Selat Malaka, Selat Phillip dan laut. Ini termasuk ya, di dalam bermasyarakat kita, hati-hati jangan sampai ada yang menyusup paham-paham yang tidak sesuai dengan azas Pancasila itu sendiri. Ini saya pramuka harus bisa menangkal, melihat, membaca hal-hal yang menjadi hak bangsa negara. Yang lain, kita terima kasih dengan pihak keamanan, para petugas kita, ya, di lapangan dengan segala terbatas bisa mencegah, ya, peredaran narkoba. Kita lihat kemarin beberapa kali, termasuk penyeludupan lain yang merampas ekonomi. Ini semua bentuk porsior, porsior yang membuat kita akan bisa terpecah belah. Ya, ada keinginan negara, ada keinginan bangsa lain ingin memotak-motakkan Indonesia ini. Timur punya negara, Timur punya negara, pecah-pecah. Thank you.